يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ikhwan dan akhwat, jamaah majelis taklim Qalbun Salim, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang solat Jumat. Di antara solat fardu ain adalah solat Jumat. Ya. Silakan dibuka pada halaman 554. Solat Jumat disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika telah diserukan, dikumandangkan azan untuk salat Jumat pada hari Jumat, maka fas'au, maka bersegeralah kalian, ya, bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Zikrullah di sini banyak menafsirkan dengan khutbah. Itu segeralah mendengarkan khutbah Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Demikian juga Nabi SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jamaah. Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim untuk dalam salat berjamaah. Illa arba'atan, kecuali tidak wajib bagi 4 orang. Abdun mamlukun, hamba sahaya. Aw imra'atun, pada wanita tidak wajib. Aw sabiyun, pada anak kecil tidak wajib. Aw maridun, atau orang yang sedang sakit. Bahkan seorang yang tidak salat Jumat, ya, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicat sebagai orang-orang yang lalai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'imhul jumu'at. Hendaknya kaum-kaum tersebut berhenti dari sikap mereka meninggalkan salat Jumat. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menstempel, ya, menutup hati mereka, tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka benar-benar akan termasuk dari orang-orang yang lalai. Dalam hadis yang lain, man taraka thalatha juma'in tahawunan, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat karena malas, bukan karena uzur, tahawunan biha, menggampangkan salat Jumat, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Itu seakan-akan Allah berikan sifat kemunafikan dalam hatinya. Jadi kita salat Jumat adalah hari raya, hari Jumat adalah hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Disyariatkan salat Jumat, kita bisa berkumpul. Dan subhanallah, kalau saya pernah di Arab Saudi, saya pernah pergi ke daerah-daerah kampung. Waktu itu saya pergi ke kampung namanya Kampung Yutama, sekitar 80 km dari kota Madinah. Ya, masih tidak seperti kota Madinah yang ramai, kemudian dengan hotel-hotelnya, dengan visitor-visitornya, yang para penziarah yang datang kepada Masjid Nabawi, orang-orang jamaah umrah, jamaah haji, bangunan mewah. Tapi kalau kita pergi ke arah Mekah, ada satu namanya daerah Yutama, 80 km. Saya pernah ke sana. Saya menemani seseorang, dia ingin khutbah Jumat di sana, dan saya ada pertemuan dengan, ada kajian buat TKW waktu itu. Saya ikut sholat Jumat di situ. Di situ masih kampung, semi badui. Subhanallah, benar-benar ya, hari Jumat itu benar-benar seperti Lebaran, ya. Orang-orang ramai datang dari tempat jauh, kumpul di situ. Karena masjidnya juga cuma satu, karena yang khutbah tidak banyak mereka. Karena yang lain mungkin agak lebih jauh lagi tempat tinggalnya, badui pada datang kumpul, kemudian sholat Jumat ramai banget. Kemudian orang jualan di sana sini, kemudian ramai begitu, selesai ramai banget, ya. Sampai ketika yang di antara hal yang saya menakjub ketika itu, kalau khatibnya berkhutbah, yang di bawah komentar, subhanallah, masya Allah. Jadi banyak yang komentar-komentar, padahal mungkin mereka nggak ngerti, seharusnya tidak perlu, ya. Tapi benar-benar suasana seperti Lebaran, ya, ketika itu, ya. Tapi kalau kita di tanah air seperti hari biasa. Sama kalau kita sholat Jumat di Masjid Nabawi juga seperti Lebaran, ramai banget. Dan ini disunahkan atau disyariatkan sholat Jumat per pekan seperti hari Lebaran pekanan. Kita kumpul, bertemu dengan kaum muslimin, saling menyapa di antara kaum muslimin, saling mencintai di antara kaum muslimin. Dan kita tahu sholat Jumat disyariatkan, dan dia adalah sholat tersendiri. Dia mirip dengan sholat zuhur, tapi berbeda dengan sholat zuhur, ya. Mirip dengan sholat zuhur. Salat Jumat wajib bagi lelaki mukallaf, tidak ada uzur, ya. Kemudian dia bermukim suatu tempat, dia bermukim, itu yang wajib, ya. Musafir tidak wajib salat Jumat. Siapa yang tidak wajib salat Jumat? Perhatikan, musafir tidak wajib salat Jumat. Kita bersafar misalnya,
ya, bersafar kemudian ada Jumatan, tidak wajib. Tapi kalau dia sholat Jumat sah. Kalau dia sholat Jumat sah. Kalau dia tidak sholat Jumat, dia ganti dengan sholat duhur. Tetapi dia tidak wajib. Kenapa? Status dia adalah musafir. Tidak wajib untuk sholat Jumat. Dan ini adalah perkataan Ibnul Munzir bahwasanya ijma' ulama bahwasanya musafir tidak wajib sholat Jumat. Ya. Oleh karena antum misalnya bersafar ke suatu daerah, ada keperluan ke Bandung atau misalnya saya lagi di Jogja, lagi ke Jogja. Kemudian ada kesibukan, ada kumandang sholat Jumat, tidak wajib sholat Jumat. Kalau ingin sholat silakan, tapi tidak dikatakan wajib. Kalau tidak sholat Jumat maka ada keperluan, kita buru-buru, kita mau jamaah sholat silakan, sholat duhur asar nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib sholat Jumat adalah wanita. Wanita juga tidak sholat Jumat. Tadi telah disebutkan Jumat itu wajib ya kecuali kepada 4 orang. Abdun mamlukun yaitu hamba sahaya, kemudian awimro'atun wanita, au sabiyun anak masih kecil, au maridun atau orang sakit. Ya, maka para ulama sepakat ijma bahwasanya wanita tidak wajib untuk sholat Jumat. Wanita tidak wajib untuk berkumpul di itu perkumpulan para lelaki. Ya, maka wanita tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalau dia sholat Jumat, maka hukumnya sah. Tidak perlu dia sholat duhur lagi. Kalau dia sholat Jumat, maka hukumnya sah dan tidak perlu dia sholat zuhur lagi. Ya. Kemudian juga yang tidak wajib sholat Jumat adalah budak. Hamba sahaya di zaman sekarang sudah enggak ada. Kenapa tidak wajib sholat Jumat? Karena dia sibuk untuk berkhidmah melayani tuannya. Di antaranya yang tidak wajib sholat Jumat anak kecil, belum balik, ya, belum balik atau tidak orang gila ya, itu tidak wajib sholat. Sholat tidak wajib apalagi sholat Jumat. Demikian juga orang yang sakit. Orang yang sakit tidak wajib untuk sholat Jumat. Taib, kemudian perlu dibahas juga tentang syarat-syarat sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat, syarat khusus sholat Jumat apa? Syarat khusus sholat Jumat pertama adalah waktunya adalah ketika sholat zuhur, kemudian syarat kedua dalam kondisi berjamaah, ya. Kemudian ketiga tidak mengerjakan sholat Jumat dalam sebuah kota lebih dari satu masjid kecuali ada kebutuhan. Masjidnya kecil sehingga butuh beberapa masjid, ya. Adapun kalau ada masjid besar maka semua orang kumpul di situ sebisa mungkin. Kemudian yang berikutnya dimulai dengan 2 khutbah. Ya, karena Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju zikrullah. Zikrullah di sini banyak menafsirkan adalah dengan khutbah. Tapi saya sebutkan syarat khusus salat Jumat. Di antaranya masuk waktu, berjamaah, kemudian di antaranya khutbah. Adapun masuk waktu, maka di sini ada khilaf. Dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh sejak waktu duha. Jadi sebagian ulama berpendapat salat Jumat boleh dikerjakan jam 10. Jam 10 salat Jumat boleh. Ini pendapat, kita bilang dia punya dalil juga ya. Dan ini mungkin sangat penting, mungkin seperti orang-orang di luar negeri yang ditinggal di negara-negara kafir. Mereka mungkin kalau bikin Jumatan pas waktu zuhur mungkin repot. Mereka bisa majukan jam 8, jam 7 boleh salat Jumat. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Jumhur ulama mayoritas waktu salat Jumat adalah waktu zuhur. Adalah waktu zuhur. Jadi tidak boleh mengerjakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur, ya. Tidak boleh. Kemudian juga khilaf tentang jamaah. Berjamaah di sini berapa jumlahnya? Ada berapa minimal jumlah jamaah? Berapa jumlah minimal? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan minimal 40. Minimal 40 orang. Dan ini pendapat Syafi'iyah ya. Mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan minimal 12 orang. Ada yang mengatakan minimal 3 orang. Ada yang mengatakan minimal 2 orang. Ini semua ada pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat 3 orang.
Ya, ada yang mengatakan 4 orang, saya lupa. Ada juga yang mengatakan 4 orang. 4 orang. Ya. Masing-masing punya dalil ya. Adapun dalil yang mengatakan minimal 40 orang, mereka berdalil karena ketika As'ad bin Zurarah melaksanakan, dia cerita bagaimana salat Jumat di Madinah. Waktu itu ditanya, "Berapa kalian kumpul orang?" 40 orang. Kami salat Jumat di Madinah di awal-awal salat Jumat di kota Madinah, kami cuma 40 orang. Sehingga dipahami mereka 40 berarti itu batas minimal ya. Bahwasanya salat Jumat harus 40 orang. Tapi dibantah oleh para ulama. Itu kebetulan saja. Tidak ada As'ad bin Zurarah mengatakan bahwasanya tidak boleh kurang dari 40. Dia cuma ditanya, kami dulu salat Jumat dan jumlah kami ketika 40 orang. Bukan berarti itu kebetulan 40 orang, bukan berarti dia jumlah minimal. Kemudian dia mengatakan 12 orang, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Berdasarkan firman Allah, ketika orang-orang sedang salat Jumat tiba-tiba mereka mendengar ada pedagang yang datang, mereka meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat. Tinggal 12 orang yang masih menetap bersama Nabi. Kata mereka berarti minimal 12 orang. Hadisnya demikian, tapi kita bilang itu pun hanya sekedar kebetulan. Ya. Kalau kebetulan yang tinggal cuma 3 orang, ya tetap saja mungkin sah. Kalau kemudian tinggal 4 orang, mungkin sah. Adapun mereka pergi semua jamaah meninggalkan Nabi, tinggal 12 orang, itu kebetulan. Tidak menunjukkan bahwasanya kurang daripada itu tidak sah salat Jumat. Yang mengatakan 4 orang, mereka berdalil, Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kumandang untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju khutbah Jumat. Kata mereka, azan 1 orang, yang berkhutbah 1 orang, yang berjalan menuju jamak minimal 2 orang. Sehingga kita totalkan 4 orang. Untuk mewujudkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudi lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, orang beriman, jika diserukan dikumandangkan azan Jumat, maka berjalanlah kalian menuju salat Jumat, maka harus minimal ada 4 orang. Pertama, muadzin. Muadzin ini 1. Kedua, imam sekaligus khatib. Yang ketiga dan 4 Allah mengatakan fas'au dengan konteks kalimat plural. Bersegeralah kalian. Kalian ini minimal 2 orang. Berarti total 4 orang. Muadzin, khatib sama 2 jamaah. Pendapat yang mengatakan cuma 2 orang, kata mereka aqallul jamaah 2 orang. Jamaat sah dengan 2 orang, dan hukum asalnya saya sekarang kalau salat asar, saya salat imam dan makmum berdua. Apakah saya dikatakan salat berjamaah? Jawabannya iya. Kalau begitu hukum asal salat berjamaah 2 orang sudah sah. Salat berjamaah 2 orang sudah sah. Ya, kalau salat duhur 2 orang disebut salat jamaah, salat asar 2 orang disebut jamaah, dan salat 5 waktu 2 orang disebut jamaah. Demikian juga salat Jumat dikiaskan dengan salat 5 waktu. Yang mengatakan 3 orang, ini dirajihkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, 3 orang minimal, karena tadi ada fas'au ila dzikrillah, jalanlah kalian menuju zikrullah. Zikrullah itu khatib. Jadi khatib sekaligus imam dan 2 orang yang mendengar. Jadi minimal 3 orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua punya dalil, tapi saya katakan saya lebih condong 2 orang atau 3 orang, ya ini yang penting sudah sah dikatakan salat Jumat. Ini penting ketika kita berbicara tentang sebagian saudara-saudara kita yang mungkin dia kerja di luar negeri dan dia beriqamah di sana. Kalau dia iqamah berdomisili, berarti dia terkena kewajiban salat Jumat. Tapi kenyataannya kemudian ternyata dia di kantor cuma berdua atau bertiga saja yang Islam, yang lain semua kufar, non-muslim. Apakah mereka salat Jumat? Menurut bagi pendapat yang mengatakan minimal 40 orang, maka salat Jumat mereka tidak bisa dikerjakan karena mereka cuma 3 orang. Bagi yang mengatakan 12 orang juga tidak bisa, yang mengatakan 4 orang juga tidak bisa, tapi yang mengatakan minimal 3 orang sah. Maka mereka harus mengerjakan salat Jumat suatu ruangan tertentu. Tidak disyaratkan harus masjid, maka dia bisa, yang penting ada khutbah, yang kemudian ada imam, ada sholat, selesai. Ya, ini mengenai sholat Jumat. Kemudian berkaitan dengan khutbah Jumat, maka khutbah Jumat ini juga ada khilaf sebagian ulama Syafi'iyah, misalnya mensyaratkan harus ada shalawat kepada Nabi, harus ada alhamdulillah, harus ada wasiat bertakwa kepada Allah, beberapa syarat. Namun pendapat yang rajih bahwasanya yang penting bisa dikatakan khutbah secara urf, ya, maka itu sudah sah dikatakan khutbah. Tidak harus ada begini. Namanya orang kasih khutbah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sudah cukup. Maka
ini disyaratkan salat Jumat tanpa khutbah maka bukan dikatakan salat Jumat. Salat Jumat tanpa khutbah tidak dikatakan salat Jumat. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat Jumat itu pengganti salat duhur. Nah, 2 rakaatnya digantikan dengan khutbah. 2 rakaatnya digantikan dengan salat Jumat. Jadi khutbah Jumat ini adalah syarat salat Jumat. Kalau tidak ada khutbah Jumat maka salat Jumat tidak sah. Baik. Beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah khutbah Jumat. Misalnya kalau ada seseorang yang terlambat, dia datang di salat Jumat, ternyata dia tidak mendapatkan rakaat kedua. Dia masuk rakaat kedua, imam sudah sami Allahu liman hamidah, sudah. Beda kalau dia masuk rakaat kedua masbuk, masih dapat ruku. Kalau dia masih dapat ruku, maka dia masih dapat salat Jumat. Dapat 1 rakaat, sehingga kalau imam salam dia tinggal tambah 1 rakaat, selesai. Tetapi kalau dia mendapati imam, ternyata imam sudah sami Allah liman hamidah, pada rakaat kedua berarti dia tidak dapat rakaat. Apa yang dilakukan? Kalau imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia salat zuhur, dia bangkit dan dia kerjakan 4 rakaat. Dan tidak bisa qadha karena Jumat sudah selesai. Jumat sudah selesai. Ini diantara yang mungkin diperhatikan. Kemudian di antara sunnah-sunnah salat Jumat, di antaranya seorang ketika menuju salat Jumat pakai baju yang bagus. Ya, Rasulullah SAW pakai baju yang indah ketika salat Jumat. Dia khususkan ada bajunya yang bagus. Kalau bajunya semua bagus ya oke lah. Tapi kalau ada yang terbagus di antaranya dia pakai untuk salat Jumat. Ya. Kemudian kalau khatib ketika khutbah Jumat maka disunahkan dia memendekkan khutbah. Di antara fikih seorang adalah memendekkan khutbah, memperpanjang salat. Sunnahnya demikian. Sekarang banyak terbalik, khutbahnya panjang, orang pada menyelisih sunnah. Khutbahnya panjang, salatnya pendek. Akhirnya khutbahnya panjang, orang pada ngantuk mendengar, apalagi belum tidur siang, apalagi ditunggu jam 1 harus sudah masuk kantor, sehingga orang mendengarkan dengan gelisah, tidak konsen. Ya, seharusnya kebalik. Sunnahnya adalah khutbah pendek, intinya apa, poinnya apa, sampaikan, kemudian salatnya diperpanjang. Adapun yang bisa dibaca ketika seorang jadi imam salat Jumat, disunahkan ada 3 model bacaan. Pertama, rakaat pertama surat Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua surat Hal ataka hadisul ghasyiyah, itu surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah, rakaat pertama, rakaat kedua. Ini model pertama. Model kedua adalah rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Surat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Model ketiga yang juga disunahkan, pertama baca surat Al-Jumu'ah, yang kedua surat Al-Munafiqun. Rakaat kedua baca surat Al-Munafiqun. Kemudian di antara sunnah Jumat adalah berangkat di pagi hari, ya, di pagi hari. Dan ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, ya, karena kesibukan kita. Ya, padahal para salaf dahulu mereka mungkin jam-jam 7 mereka sudah ke masjid, jam-jam 8 mereka sudah ke masjid. Dan itu masih berlanjut sekarang kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, orang-orang masih ada yang berangkat Jumatan masih pagi-pagi. Jam 8, setengah 8 sudah pada ke masjid, kemudian berzikir, berdoa, sholat sampai Jumat. Luar biasa ya. Ada. Tapi kalau kita di tanah air jarang, sudah langka. Tapi itulah sunnah yang ditinggalkan. Ya. Apalagi di antara sunnah, seorang sebelum pergi ke masjid di pagi hari dia menggauli istrinya. Dia menggauli istrinya karena pahala yang besar. Seorang yang menggauli istrinya, kemudian dia mandi, kemudian dia berangkat segera pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Tadi di antaranya seorang pakai wangian, disunahkan pakai wangian, datang hadis yang sahih, kemudian bersiwak, kemudian pakai pakaian bagus, tidak melangkahi bahu orang ketika sholat Jumat. Kita kalau sholat Jumat, ternyata di depan kita kosong, kalau kita mulai jangan kita langkah, kita bilang permisi, ya. Kalau memang ada tempat yang kosong, tapi adapun kita loncat-loncat bahu maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah penuh jangan kita paksakan, kita masuk di areal yang terakhir kita dapatkan, ya. Kemudian dilarang ketika sholat Jumat, kemudian seorang bermain-main megang-megang kerikil atau menegur temannya, diam kamu. Ini juga dilarang. Ini juga dilarang. Ya. Tapi permasalahan berkaitan dengan sholat Jumat ya adalah apakah sholat Jumat bisa diqadha dengan sholat asar? Ini permasalahan yang khilafnya kuat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena yang boleh diqadha adalah zuhur dengan asar dan Jumat lain dengan zuhur. Mereka sebutkan perbedaan antara Jumat dengan zuhur, perbedaannya banyak.
Di antara zuhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Di antaranya zuhur salatnya dengan sir, tidak ada suara, Jumat dengan bersuara. Di antaranya salat zuhur tidak pakai khutbah, Jumat pakai khutbah. Dan banyak perbedaan antara Jumat dengan zuhur. Sehingga ketika Jumat berbeda dengan zuhur, maka Jumat tidak bisa dikiaskan dengan salat zuhur. Oleh karenanya, kalau seorang di hari Jumat, dia tidak boleh menjamak takdim antara salat Jumat dengan salat asar. Ini pendapat. Ya. Adapun sebagian ulama seperti sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak mengapa kita menjamak Jumat dengan asar. Ya. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Kenapa? Karena asalnya adalah Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan, ya, untuk menggabungkan dua waktu salat satu dengan yang lainnya. Dan Jumat dikiaskan dengan salat zuhur. Jumat dikiaskan dengan salat zuhur. Sebagai buktinya, kalau seorang terlambat salat Jumat, maka dia salat zuhur. Ya. Ketika orang tidak salat Jumat, dia gantikan dengan salat zuhur, berarti kekuatan kesamaan antara Jumat dengan zuhur ada persamaannya, terutama dari sisi dalam mengambil keringanan, sama-sama untuk dijamak. Dan saya lebih condong pendapat ini, ada pembahasan saya jelaskan panjang lebar dalam buku bekal salat, tapi saya berpendapat jika seorang salat Jumat, kemudian dia ingin safar atau dia ada keperluan, dia ingin safar, maka dia boleh jamak dengan salat asar. Atau misalnya ada seorang dia bersafar, kemudian dia salat Jumat bersama jamaah, kemudian dia ingin jamak dengan salat asar, boleh karena dia musafir. Jadi dia salat Jumat 2 rakaat, kemudian dia salat asar 2 rakaat. Ya, boleh, dibolehkan karena dia musafir, dia berhak untuk menjamak. Di antaranya dia boleh menjamak salat zuhur dengan asar, di antaranya dia boleh menjamak salat Jumat dengan asar dengan mengkiaskan salat Jumat dengan salat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada mana pendapat yang lebih kuat.